أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، شعبان شهر رمضان شهر أمتي. Abi riwayatnya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kursiyan min nuril arsy. Faqila rajulun lisanu radhum bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yatasaddaq wa lam yatasaddaq abahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram muhtaram para habaib, para jariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang terhormat, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Jangan mengucapkan terima kasih kepada pengatur acara atau pengurus Masjid Nurul Falah karakter anak. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita bisa kembali mengolah dan tamunya dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan dari guru-guru kita, yaitu sekumpul Ubiyah, kau guru dan kau. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Dalam perjalanan hidup kita perlu kita menambah, memperkuat yang namanya iman, karena seluruhnya tergantung kepada satu kata iman. Iman artinya tasdiqun bil qalbi, satu keyakinan yang ada di dalam diri, baik diri itu disebut hati, ruh, atau nyawa.
selama ada keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, insya Allah hidup berjalan dengan baik. Dan macam-macam kesulitan insya Allah mudah. Tak contoh bangun masjid selama keyakinan ada kebersamaan dalam kata kita agama, mensiarkan agama, insya Allah semuanya mudah. Tidak tergantung dengan kata punya duit atau kan duit. Hanya harus ada keyakinan aja. Orang dulu di kampung yakin apabila mistik dan salah terbangun dengan baik. Yang suruh harus satu tujuan, satu kata. Jangan terlalu banyak berselisih. Perselisihan itu namanya lambat. Bangun dulu yang penting maknanya terbangun. Urusan kita maulah bagaimana bentuknya, bagaimana itu urusan belakang. Dan semuanya seperti itu. Dulu Allah yarham, kemudian kami bangun pondok di Danau Kebirik kecamatannya, Tanah Panggang kecamatan kami di tengah Darul Aman pondoknya. Asalnya papan kulit, habis papan orang mengambil batang pohon dan disirkal potong. Yang baiknya itu kan dijual dengan mahal, ada papan kulit sisanya itu dijadikan ambil, itu murah harganya, tapi bangunannya terbang. Satu aja permasalahannya saudara, kadang perselisihan panitia mau ambruk semua kalau ada kuat ketua. Kita kan membantu Allah meneruskan perjuangan Rasulullah. Allah berjanji tentang Rasulullah yang suku masjid dan Allah takutan. Tapi itu tadi pengurus seluruh satu tujuan, satu kata. Tujuannya membantu agama Allah berjalan dengan baik. Tiap sama-sama mengurus. Maka di waktu membangun pondok izin tidak ada, kelurahan kecamatan tidak ada. Ya orang kampung protes, kan bangun pondok izinnya tidak ada. Bagaimana? Allah yarham guru dana. Ternyata beliau begitu resmi langsung Bupati Amuntai datang. Jadi kita perlu izin kecamatan kelurahan, karena yang meresmikan langsung Bupati. Atasan ini Camat dan Lurah. Dan masyarakat dia. Dia waktu membantu itu, apakah Bupati membantu banyak? Enggak.
Di waktu itu hanya 1 juta sih membantunya. Apa diberikan 1 juta? Karena memang guru itu sangat tegas di dalam pemerintah, tidak mau beliau mengambil bantuan pemerintah. Dan bercerita sedikit karena ada unsur awal daripada guru kita, kalau guru sekumpul masyhur, Buya masyhur dikenal, Budana ada dikenal. Di Balikpapan orang pada tahu. Sebenarnya sama semuanya, murid daripada guru Bangil. Budana mau ke Bangil, bawa surat dulu sepupu selambar, serahkan ke guru Bangil. Ada boleh dibuka surat nih, kecuali guru Bangil nama mukanya. Ada tahun apa isinya? Sampai di sana ternyata isinya guru sekumpul menyerahkan ke guru Bangil. Mohon pimpin sebaik-baiknya. Bagaimana akhir guru Bangil sudah cukup makna belajar dengan beliau guru Danau seminggu sama guru Bangil aja sembahyang. Khalwatnya sembahyang. Guru Bangil jadi imam, guru Danau jadi makmum, dua aja. Ini sebagian rahasia, tapi ini martabat hakikat, tidak ada syariat. Karena di waktu itu taklim seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Guru murabbi dan mursyid rohnya mengetahui sampai di mana keyakinan, kenalnya kepada Allah, kenalnya kepada Rasulullah, kenalnya kepada agama. Seminggu. Bagaimana seminggu itu salatnya? Guru Bangil jadi imam, guru benar Allahu Akbar. Kita tahu guru Bangil ini salat berkipas beliau. Dalam hukum fikih kan bergerak 3 kali berturut-turut, batal. Si makmum wajib mubarakah. Bermacam-macam lah maknanya, yang seolah seperti bersalahan syariat lah. Selesai seminggu, agih sedihlah guru Danau. Gimana di waktu jadi makmum naik ikut guru, tak ada masalah karena semuanya sudah belajar pakai, sudah belajar tauhid, sudah belajar tasawuf. Di waktu salat, bahasa kita saya salat, kemudian saya melakukan seperti batalah salat itu di dalam martabat pakai. Apakah kamu mubarakah? Sama yang sendiri kalau ikut imam lagi kan imamnya sudah batal. Oleh guru Danau ada tetap ikut. Kamu sudah tahu pakainya, ikut orang yang batal tidak boleh. Pakai ini bicaranya nih. Bagaimana jawaban guru? Lain pian guru. Lain pian yang sembahyang tuh. Jika bahasa kita urun lain, pian lain juga. Akan selesai lah di dalam martabat murabbi, riyadah, di dalam makna makrifat kepada Allah. Kalau masih bergejolak di dalam hidupnya ada sesuatu terpandang jahil,
belum selesai kaji. Kalau ujuk-ujuk tenggelam sama sekali. Allah yang memelihara syariat, bukan kita yang memeliharanya. Ini martabatul di dalam makna taklim, karena di dalam taklim itu dia boleh untuk mengetahui sampai di mana keyakinan seorang murid pada gurunya. Kalau murid memandang guru itu gurunya, dia tidak akan memandang jahil, karena guru yang asli satu saja, Allah. Guru yang jahil asli satu saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu dia kan guru. Ada pian, lain pian, selesai. Kalau memang sudah kada ada ujub guru, kada ada ujub murid, asli saja. Maka selesai beliau. Sudah kada. Seperti kita itu tidak ada batasan waktu mengaji, karena sholat guru sekumpul itu ada harus berapa tahun, ada tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi tidak makrifat guru dengan guru baiknya, karena ada diri ada ngaji kitab aja, ada tabukan rohani. Ada lawas guru selesai. Itu sebagian kelebihan daripada ada jalanan guru dan guru sekumpul masih di Karaton, belum ada sekumpul. Karaton itu sebarangan pasar Matapura tuh, jalan sasaran. Karaton ngalan di situ, karena bahari di situ ada tukang payang keangkat naik badan sini. Waktu tidur di Istana Raja di situ, namanya Karaton. Ini jadi rumah apa semua. Masjid, satu masjid kita bangun, kita punya bangunan di dalam surga. Man banal masjid banallah baitan fil jannah. Jadi membangun masjid sebenarnya membangun rumah di surga. Yang nang park sini ya, 3 matan, ada harus banyak. Pasir setikat itu hanya sekitar 300 lebih, ada sawat 500. Cuma kada tahu bang jalannya ini jauh. Manggar kan parak, kada tahu sini ya diulah 500 bisa tiket. 500 begamat mencari duitnya, menoreh. Pian dapat rumah dalam surga. Pasirnya berikit sampai hari kiamat kada hancur-hancur. Alam masjid dihancurnya tetap jadi situ benar. Pasir aja nih. Ulunnya tahu lagi harga semen dari membangun 70 satu sak semen tunasa 70.000 aja. Taruh di masjid harus hasukan satu sak. Bukan mengutur. Allah bangun rumah di dalam surga. Mudah sebenarnya, cuma jangan bahiriyat. Jangan kita ada ikhlas. Katakanlah ikhlas. Ada perlu berapa jumlahnya. Insyaallah cepat kalau itu tabang. Aku kada berduit, jangan berkata kada berduit. Salahnya hidup duit itu bisa dicari. Kalau masjid sudah terbangun, ada lagi harapan bangun dapat rumah dalam surga, sudah selesai. Ini tahu bong dihancur, jadi ulun bicara setemat nah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
beliau melewati perjalanan yang makna dari mufasir. Isra dan Mi'raj itu perjalanan dari makna seorang insan kamil. Manusia bukan Tuhan, manusia bukan malaikat, manusia bukan jin, manusia bukan binatang. Kamil, manusianya sempurna, di dalamnya mengandung rahasia Allah. Martabat kita manusia, orang awam, tapi kita belajar, dikandung dalam diri kita ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. 4 ilmu ini bukan hanya sekadar di dalam kata, di kitab, dalam kata, di otak ada. Jadi jiwa baru kamil. Kalau masih dalam ingatan, itu masih jadi ilmu. Kalau orang jadi ilmu begitu ya tidur, udah jadi jahil. Orang berilmu karena ilmunya di otak, begitu meninggal dunia udah jadi jahil. Ada alim lagi. Orang alim yang sebenarnya ilmu itu ditaruh di diri, dalam jiwa, bukan dalam ingatan. Begitu kita tidur, jiwa kita dibawa tidur, ilmu terbawa di sana. Begitu kita meninggal dunia, ilmu kita dibawa ke dalam kubur. Begitu dibangkit pada alam kubur, dibawa ilmu kita kemana saja, karena jadi jiwa. Kalau masih di dalam makna ingatan, dia punya penyakit. Afatul ilmi amnesia, penyakit ilmu kalau sudah lupa. Maknanya kalau kada sempurna ilmu itu dengan baik, kita suatu saat menemui umur, ada maknanya, lanjut usia, lupa salat, lupa rakaatnya, apa nang harus Fatihah yang dia sab'al masani, 7 pujian-pujian kepada Allah, lupa susunannya karena di dalam martabat ingatan. Belajarlah ilmu itu jadi diri. Kepada guru nang belajar juga sidin ilmunya jadi diri, dan guru belajar diri sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabda, al ilmu fis sudur la isutur. At-taqwa huna asal asal. Ilmu jadi jiwa dari Rasulullah. Karena terbanyak ilmu hanya di dalam kata ingatan, hafalan, ada jadi jiwa. Ini yang oleh para habaib, kalau orang alim itu begitu iya sudah lupa ilmunya, kayak orang jahil begitu iya kan ingat lagi jadi orang gila. Itu ilmu dalam ingatan. Kalau ilmu di dalam jiwa tidak pernah lagi orang itu keluar dari kata jahil, keluar dari kata lupa. Tidak ada kata lupa dan tidak ada kata jahil. Ini sama kayak nasab habaib. Kemana aja habaib tetap habaib aja. Maunya Tuhan, maunya kayak apa kata habaib. Karena iya nasabnya. Ilmu nang dari Rasulullah nang di dalam jiwa sama, ada berubah. Kayak apa aja kitanya. Perjalanan Rasulullah dari insan, seorang insan yang kamil, disebut satu alam namanya. Jadi kita, nah ini sikungan kita nih alam, semesta alam ini disebut alam. Kita disebut alam sagir, semesta ini disebut alam kabir. Termasuk sebutannya alam syahadah semesta, kita pun alam syahadah. Dilihat dan nyata. Tidak ada yang paling nyata Allah menampakkan keagungannya seperti nyatanya Allah kepada insan. Kepada insan kami sangat nyata Allah Ta'ala menampakkan bahwa
nih kamu kalau hendak tahu Tuhan periksa betul-betul. Kalau alam nih masih sangat susah kita untuk panzur, memikirkannya, memandangnya, karena sangat jauh dia untuk dapat. Tapi begitu kita diri kita sangat mudah. Dari situ perjalanan Rasulullah, beliau berbaring ke alam insan, menembuslah beliau pada alam jisim, alam badan. Disitulah Rasulullah SAW hakikat badan adalah hati. Sebenar-benar diri yang ada di badan adalah hati. Bahasa kedokteran, sebenar-benar yang hidup jantung. Maka berfungsilah jantung. Di dalam tarik sajaliyah, zikir, jantung. Tidak ada zuk, tidak ada. Itu dari orang jahil yang ia punya mazhabnya bastiyah, ada syariat. Imam Sajali menampakkan zikir dengan 4. La ilaha illallah di lidah, Allah di hati, hu di ruh, di jantung. Kalau ada orang mengatakan bahwa zikir jantung, zuk, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, itu mazhab bastiyah yang melepas syariat. Hati-hati pada jantung yang buruk, karena mazhab itu ada di luar mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Bastun, mazhab yang bastun inilah sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunnah cukup seumur hidup, ada perlu sembahyang lagi. Ini mazhabnya, kekal di nerakanya, karena mereka merasa dirinya sudah seikuman Tuhan. Bastun mazhabnya ada syariat. Dan kita sembahyang Allahu Akbar tanpa ada niat, kada ada niatan lagi, kada perlu lagi Allahu Akbar, selesai. Ini mazhabnya bastun, bastiyah. Tidak ada huruf dan suaranya dan tidak bersyariat. Kita mazhab Imam Syafi'i, niat itu ada tata cara, ada kasat di dalam hati. Kasat tidak ada huruf dan suaranya, tapi ada, bukan kosong. Sebenar-benar diri yang bernama jisim adalah hati. Maka dari itulah dibersihkanlah hati Rasulullah atau percontohan kepada kita. Kita belajar sifat 20 dengan lidah la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah 20 sifat nang wajib, 20 nang harus, nang mustahil, 1 nang harus. Muhammadur Rasulullahnya 9, 4 nang wajib, 4 mustahil, 1 nang harus. Himpunannya 50, itu paling sedikit. Kita nih jisim perlunya ada tauhid, badan ini jadi hidupkan ada wujud hati, tergantung hati. Ulun sudah bicarakan masalah ini. Kita masuk kepada alam misal, alam percontohan berupa nang sudah ada rupa. Di dalam perjalanan Rasulullah dari beliau Masjidil Haram di bawah sumur jam-jam dibersihkan, kemudian didatangkan kendaraan burak, berjalanlah Rasulullah. Ini sudah masuk alam misal. Maka melihatlah Rasulullah SAW satu kaum Yazra'u yang menanam padi. Beliau pada hari itu begitu menanam, wayah subuh mereka langsung panen. Tanam
hari itu selesai, kembali panen hari itu juga. Sistem satu alam misal percontohan Allah, begitu ditanam langsung dipanen. Secara akal kita di dalam makna hidup di dunia, ditanam menunggu dulu tumbuhnya, tumbuh bisa 3 bulan baru keluar bunga, baru keluar buah, baru panen. Tempat kami itu yang muntah 3 bulan 10 hari, tanam batang benih, keluarlah ngurai, dipanas 2 hari, belawas bebarat berkuning, turun merunduk ke bawah. Ilmu padi ada ilmu tawaduk. Apabila caget ke atas kosong isinya, yang berisi itu kan hanya barat lalu ke bawah. Maka Rasulullah SAW diajarkan, diberitahu oleh Jibril percontohan orang yang berjihad di jalan Allah, percontohan orang-orang yang memperjuangkan agama. Kita semua bisa masuk di sini. Sebagiannya bangun masjid, sebagiannya mengajar, sebagiannya belajar, mengajar agar supaya kada terganggu, perlu ada sarana, diulahlah majelis. Biar belajar supaya kada terganggu sarana, diulahlah majelis. Sama untuk beribadah supaya kada terganggu, diulahlah masjid. Nyaman di sana, kada ada ngapa-ngapa, ada masjid. Coba di rumah, di sana ada televisi, sebelah sana ada HP. Kalahi antara televisi dan HP, sembahyang lo kada karuan. Nah ini di masjid kan ada HP di masjid, tak ada televisi. Allahu Akbar, tenang juga. Sarana itu kita perjuangkan, itu masuk dalam sabilillah. Jihadnya kan, syaratnya hanya satu aja, kata ikhlas. Begitu ditanam, tumbuh langsung dan berbuah, panen langsung. Seperti itulah, tidak ada halangan sama sekali. Di jalan sabilillah begitu berbuat langsung sampainya hadrah Allah. Kita hanya menunggu, karena Allah tidak mengasihi kita balasannya di dunia. Dunia ini kecil dan sebentar. Allah menanti kita dengan keagungannya. Satu, berikutnya yang disebut akhirat, ia kekal. Kalau dibalas orang, kita lah seumuran hidup menjadi orang kaya, berlimpah dengan harta, seluruh apa yang ada di dunia kita miliki, tapi kita mati sebentar aja enaknya. Allah sudah ngasih balasannya, ngasihnya di akhirat, dan dijanjikan kepada kita. Bagaimana di akhirat? Begitu dikasih selamanya, tidak ada kata mati, tidak ada kata sakit, tidak ada kata sedih. Seluruhnya hanya kebahagiaan, kebahagiaan dan kebahagiaan. Ini indahnya Allah menjanjikan kepada kita. Mengasih yang lebih istimewa, tidak mau mengasih yang hanya sekadar, tapi istimewa, bukan sekadar. Kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah. Harus kuat batin, keimanan, karena bukan dunia tempat kita. Kita dijanjikan surga di akhirat. Allah ada menjanjikan kita neraka. Neraka dijanjikan oleh Allah kepada orang menyekutukan Allah. Kalimah nadhir lil kafirin.
Basyir lil mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang mukmin. Berikan kabar yang sangat ditakuti kepada orang yang kafir. Bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal melihat satu percontohan seorang manusia yang kepalanya dipukul oleh dirinya sendiri, pecah kepalanya, kembali lagi, pecah, kembali lagi, pecah, kembali lagi. Rasulullah diberitahu oleh guru beliau Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, itu percontohan umatmu, bukan orang lain. Kita tatasaqalu ru'usahum, barat kepala mengerjakan salat. Sembahyang 5 waktu itu kayak barat benar, karena di dalam kepala tidak ada hubungan dengan Allah, hanya yang dipikirkan bagaimana saya bisa dapat duit aja, dagawi menurut ada tahu sembahyang turun mbah sembahyang subuh, bulik mbah maghrib, bakawan nyamuk aja. Kaliling nih benda karena nyamuk di awal. Belajar menurut di sini pada aja waduk mah, ambil air di situ wajib wudu. Rasulullah diberi kemudahan kepada umatnya, diperbolehkan salat turab tanahnya, diperbolehkan bersuci dengan dabunya. Gimana aja sembahyang mau balapik mau kada, asal jangan ada najis. Ada perlu cariin najisnya, dilihat kadang sudah Allahu Akbar, tidak ada makna kecuali di najis. Tahu daripada tikus mati di tikus itu sembahyang ini kayak apa kisahnya? Kada aku yakin apa sudah ada bedanya, orang nang banyak yakin apa ada perlu udah ada Allahu Akbar dari arah kiblat selesai. Karena di dalam alam misal percontohan kepala kita, karena kita pukul sendiri, satu waktu hancur kepala, terus memukul kepala sampai waktu berikutnya pukul lagi, terus lagi sampai terus berputar. Di mana waktu-waktu ia tatasaqal deret kepala ini harus sembahyang. Apa maknanya ini? Hanya dalam misal, dalam contoh. Insya Allah kita tidak akan seperti ini selama menjadi umat Rasulullah. Hanya disuruh rubahlah diri kita, rubahlah perbuatan kita, rubahlah keyakinan hati. Selama kita hidup, jaminan dari Allah. Apabila sudah tidak ada rezeki kita, tidak akan kita dapat dan kita akan habis semua. Selama masih hidup ada aja rezeki. Tuntutlah rezeki itu dengan kemudahan. Wabtagu min fadlillah. Jangan bersusah-susah. Cari yang mudah-mudah. Yang penting maknanya memohon kepada Allah, jahirnya ada kata usaha, karena kita orang awam. Bahasa orang berdoa sampai doa mustajabah di waktu selesai salat, habis salat berdoa rezeki untuk diri kita, berdoa rezeki untuk orang yang dekat dengan kita. Misalnya kita seorang istri mendoakan suaminya. Misalnya kita seorang ibu mendoakan anaknya. Misalnya kita seorang ayah mendoakan istrinya, mendoakan anaknya, mendoakan cucunya. Doa
Allah mengasihi kita senjata yang tidak dilihat oleh musuh. Musuh kita hanya satu, iblis. Dia tidak tahu kita punya senjata. Berdoalah dengan tulus hati, jiwa, raga kita kepada Allah. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Selama kamu berdoa mohon tulus kepada Allah, kepada saya oleh Allah mengabulkan doa kamu. Jahilnya gak usah, karena martabat awam. Kalau orang di atas itu ada perlu berusaha, insya Allah dia punya keyakinan. Selama sudah terlatih, insya Allah ada masalah. Hidup ini berjalan dengan baik selama kita baik. Baharilah Guru Danau itu tidak ada usaha, tidak ada perdagangan, tidak ada perumahan. Beliau dasar memang orang kamar. Tapi begitu tamu itu datang berlimpah, tamu itu beliau tidak terima tamu sebelum jam 10. Begitu jam 10 penuh sudah rumah. Namanya tamu, ada orang mungkin dia hajatnya kabur, ngasih amplop. Ada orang bermasalah, selesai masalahnya ngasih amplop. Allah memberi rezeki bermacam cara, tapi memang orang kamar. Orang kamar hanya menguasai salawat aja orang, Quran aja orang, tasbih aja, istighfar aja, jalur-jalur rezeki untuk mudah. Kalau di kamar guring aja, ada mau dia, ada mau berjalan. Karena kadang dikerja, syaratnya rezeki mudah. Rezeki mudah apabila banyak salawat, rezeki mudah apabila banyak baca Quran, rezeki mudah banyak istighfar, rezeki mudah banyak baca tasbih. Mudah amaliyahnya kalau anak ke kamar. Tapi menbisi bini catok bini. Ada begawi orangnya di kamar aja, bini ada apa nih makan ini. Habis nih pokoknya. Nah, itu karena ada hukum ketuntutan. Seorang nambah keluarga wajib usaha. Dia punya wajib nafkah. Dua jalan misalnya, tapi insya Allah selamat aja, pian selamat. Kalimah la ilaha illallah jadi dengan baik. Kita mudah dikasih oleh Allah kepada Rasulullah umatnya. Syaratnya merubahnya. Biar merubahnya itu anak mati. Asal jangan roh sampai di hukumnya. Itu kasih kepada umat Rasul. Kita meneruskan Rasulullah, teruslah beliau perjalanannya sampai kepada Aras. Dari Aras satu lagi tempat mustawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Alal arsy istawa. Tawa itu mustawa. Itu rahasia dan tidak ada yang mengetahuinya dan ia kecuali Allah. Di waktu di Aras itu seperti percontohan kalau di dunia ini tempat singgasana raja berduduk Aras. Kalau Allah itu hanya menyatakan, menampakkan keagungannya kepada Rasulullah. Ada bawadah di Aras kada. Itu hanya satu makhluk yang dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan melebihi dunia, melebihi akhirat. Nah, semua apa unsur makhluk dibanding dengan Aras hanya seperti jarum yang dilempar di gunung. Ada artinya. Dia tempat yang sangat mulia. Tidak ada ukurannya. Sangat besarnya keagungan Allah. Ternyata Aras itu mengeluarkan nur, cahaya. Keluarlah di Aras cahaya yang sangat gilang gemilang. Kalau siang ini masih kecil cahayanya. Melihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki diliput oleh cahaya. Itu Aras. Badannya bercahaya, kulitnya, rambutnya, telinga, mata, mulut, seluruhnya diliput cahaya.
dilihat oleh Rasul ya. Jibril sudah tidak ada lagi teman, karena Jibril hanya perjalanan sampai Sidratul Muntaha. Kalau saya meliwat ini, saya akan hancur lebur. Tidak ada yang lebih tinggi martabatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau aja nak kawan meliwat. Nang orang makhluk di bumi. Kalau orang memang dari atas ya dia tidak ada masalah. Tetapi begitu sampai sedentah orang dari atas, malaikat tidak berani turun ke bawah. Kalau turun ke bawah hancur lebur. Kada sempurna. Ini satu percobaan. Kita tidak terlalu membicarakan itu. Sebenarnya di dalamnya sangat dalam itu. Dilihatlah seorang laki-laki penuh dengan cahaya. Rasulullah bertanya, apa ini malaikat? Apa ini manusia? Datanglah suara. Ini rajulun, seorang laki-laki manusia. Di waktu hidup di dunia, pertama lidahnya ratbun bizikrillah, basah dengan mengingat Allah. Ini orang ketujuh bertasbih, ketujuh baca Quran, ketujuh baca salawat. Tiada hari tanpa baca Quran, tiada hari tanpa salawat, tiada hari tanpa tasbih. Nyamannya orang bertasbih. Kadang kita kan bertasbih berzikir lapah, ada nyaman. Get orang lain ini begitu berzikir berasalah nyaman. Bahalil kawanan bahalwatan dah. Ada khusus orang mimpin, kadang halwatnya di hotel. Begitu masuk tarikah hurul, semalaman tuh satu mata aja, karena asiknya dengan zikir. Indahnya zikir itu membuat kita jiwa ini sepertinya kemana sih? Tidak terasa tahu Allah subuh. Kalau kita perjalanan nih antara jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 5 itu sangat berat. Biar kita menggawi seorang berzikir mulai jam 12, jam 1, jam 2 tidak pusing di kepala. Nah lain deh yang arah kemana kan nih? Biasa dari kanan ke kiri ini, dari kiri ke kanan, nah ubah dah. Ini seorang sekali orang di situ asiknya. Di beda Allah. Rahasia ibadah, rahasia zikir, sehingga maknanya lisanu radbun bizikrillah, lidahnya basah dengan mengingat Allah. Ada tahu waktu sangat indahnya dan enaknya. Ini sekalinya orangnya. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya bergantung bil masajid dengan hadrah Allah, masjid. Ternyata jiwanya, badannya di bumi, tapi jiwa hatinya di hadrah Allah. Begitu berzikir la ilaha illallah, seolah dia tidak merasa berzikir, karena sangat nikmatnya Allah yang berzikir. Laburlah jiwanya yang bernama badan kepada hatinya, laburlah hati kepada rohnya, laburlah ruh kepada rahasianya. Rahasia badan, hati, ruh, rahasia hancur labur kepada nur Allah. Tidak tahu lagi dia sangat nikmatnya zikir itu, seolah-olah dikasih oleh Allah. Saya sebenarnya yang berzikir, saya sebenarnya yang memuji diri saya yang sebenarnya mengingat saya yang sebenarnya mengenal saya, sehingga labur sangat indahnya ada terasa waktu. Nah inilah makna mu'allaq. Bahari terus kumpul jadi mu'allaq dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq binyana bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berta'alluq dengan hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama,
salawat amaliyahnya. Kedua, mempanahkan diri kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu baca salawat, jangan kamu yang bersalawat, tapi Rasulullah yang bersalawat kepada kamu. Karena hancur leburnya di dalam diri kita nur Rasulullah. Nang baca salawat itu Rasulullah, bukan kamu. Ini taluk ke masjid, taluk di hadrah Allah. Lidahnya zikir, tapi jiwanya hancur lebur di hadrah Allah. Yang terakhir, walam yatasabbab liwaladih, ia tidak pernah menyumpahi orang tuanya. Lidah basah dengan zikir, hatinya ma'rifah dengan hadrah Allah, kelakuannya di dalam hidupnya sangat berbakti kepada orang tuanya. Ada pernah lidahnya menyumpahi orang tua? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana ada anak menyumpahi orang tuanya? Bagaimana sih purunnya nyumpahi orang tua? Nyambet bungul bahasa kita ke orang tua. Ada purun rasanya. Walaupun orang tua kita dasar mina bungul, tapi kada purun nyambet bungul. Orang tua seorang. Sahabat pun sebetulnya kada mungkin Rasulullah orang nyumpahi. Maka Rasulullah bersabda, ya subu aba rajulin, ya subu akhahu, aba akhihi, ya subu abahu. Seseorang menyumpahi abah saudaranya, hakikatnya menyumpahi abahnya. Kita punya makna saudara sesama muslim, berkelahi lalu menyumpahi abahnya, sebenarnya menyumpahi abah seorang. Kita ambil maknanya bahwa orang ini berbakti kepada orang tuanya, isinya itu, maka tidak ada hisab kepada orang. Dia terus menerus di hadrah Allah. Pertama amaliyahnya, lidah basah dengan zikir, hati bertakluk dengan hadrah Allah, masjid. Hidup jangan sampai durhaka kepada orang tua. Sebahagian durhaka yang kecil, contoh Rasulullah menyumpahi orang tua temannya sama menyumpahi orang tuanya. Itu percontohan kecil. Tiga ini insya Allah kalau diingat di dalam kubur tidak bermasalah, karena sangat sempurna. Dalam diri kita ini ada hak ibu, ada hak bapak, ada hak Rasul, ada hak Allah. Kamu bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, ini tidak bisa dipisah. Begitu kita sembahyang, kita membawa hak ibu, hak abah, hak Rasulullah, hak Allah. Ingat kita kadada bulu kulit, daging lemak, geturang, darah tulang urat kuku geturang, ibu abah, pandangan, penglihat, pencium, pengrasa. Ingat Rasulullah, hidupnya roh dengan rahasia latifatul rabbaniyah, rahasia ketuhanan milik Allah. Begitu sembahyang Allahu Akbar, ada ingat seorang, ingat ummah, ingat abah, ingat Rasulullah, ingat Allah. Apa punya kita? Apa durhaka kita kepada orang tua? Ingat orang tua di badan kita. Durhaka kepada Rasulullah, ingat Rasulullah dalam jiwa hati. Durhaka kepada Allah, diri kita dari Allah. Hidup ini hanya bersyukur. Syukuri dan berjalanlah hidup dengan baik. Tujuan Allah mencipta kita. Kita sangat beruntung karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya hanya satu, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tugas beliau mengenal Allah. Kita hanya disuruh mencintai. Kita tidak akan mampu seperti Rasulullah, tapi disuruh hanya mencintai Rasulullah. Ada dalam diri kita berkahnya. Ini aja saran dari kita untuk kembali mengingatlah bahasanya ala jalan orang tua dahulu. Jangan sampai masuk pada mazhab bastun. Ulun sangat mengingatkan kepada kitab-kitab yang mereka mazhab itu melepas syariat. Ada syariat lagi. Jangan ikut itu. Ikutlah mazhab nang Ahlus Sunnah Jamaah, sama aja isinya. Tapi nyaman sembahyang, ada hubungan dengan Allah 5 kali sehari. 5 kali bertamuan Allah Ta'ala sehari 5 kali. Masalah apa? Lapor ke Allah Ta'ala. Sedikit hati aja apa permasalahan, coba lapor. 5 kali melapor. Allah sangat bersifat pemurah pengasih. Tidak ada kata dosa, tidak ada kata masalah, tidak ada kata kesulitan selama mengerti betul-betul. Itu sangat bersyukur kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah.